Salam metal teman-teman. Setidaknya ada 3 berita buruk ya yang muncul kemarin sore setelah market tutup. Yang pertama adalah anjloknya purchasing manager index kita dari angka 50 ke angka 46,9. Nah, ini anjlok yang sangat dalam ya. Kalau anjlok dari 50 ke 49 mungkin masih kita tidak terlalu was-was. Tapi ini anjloknya 3,1 poin. Artinya apa? Ini mengindikasikan bahwa sektor manufacture kita itu mengalami kontraksi yang sangat-sangat memprihatinkan. Ya. Saya khawatir sektor manufacturing yang kaya dengan labor atau labor intensive itu dengan jatuhnya PMI dari 50 ke 46,9 ini memberikan outlook ke depan yang sangat tidak baik. Yang saya khawatirkan adalah akan muncul yang namanya badai PHK di kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun ini ya, dan itu bisa menekan rupiah lebih tinggi lagi dan juga indeks harga saham gabungan. Walaupun IHSG ini anomalinya adalah seharusnya mengalami koreksi, tapi ini hari malah naik ya, naik 1,70% ke atas 5.700-an, 5.792 kalau nggak salah ya. Nah, berita buruk yang kedua adalah trade deficit kita, neraca perdagangan kita yang selama 72 bulan lamanya itu tidak pernah defisit, selalu surplus. Tapi kemarin muncul di bulan Juni itu kita mengalami trade deficit 1,62 miliar US dollar. Ini juga berita yang sangat buruk untuk ekonomi kita. Dari 72 bulan berturut-turut itu kalau dihitung tahun 6 tahun, sekarang justru tiba-tiba kita dikejutkan dengan angka yang negatif sebesar 1,62 miliar US dollar. Walaupun kelihatannya tidak besar 1,62 miliar US dollar, tapi bukan mustahil bahwa ini adalah sinyal pertama bahwa ekonomi kita juga akan mengalami kontraksi di semester kedua tahun ini. Angka pertumbuhan ekonomi 5,61% di kuartal pertama tampaknya tidak bisa lagi terulang. Di kuartal-kuartal selanjutnya kita belum dapat kuartal kedua angkanya berapa. Tapi yang sudah jelas masa pertumbuhan 5% menurut saya, apalagi di atas itu, menurut saya sudah lewat ya. Yang akan kita alami mungkin pertumbuhan di tahun-tahun mendatang yang angkanya jauh di bawah 5% ya. Berita buruk yang ketiga adalah inflasi. Inflasi month on month naik 0,44%, sedangkan year on year itu naik dari 3,03% menjadi 3,34%. Ini inflasi secara general, seluruh barang-barang. Sedangkan untuk pangan dan BBM yang sifatnya volatile, ya saya rasa angkanya sudah berada di atas 7%. Ya. Ini 3 berita yang tidak baik untuk kinerja ekonomi kita. Sekali lagi, saya khawatirkan semester kedua ini, terutama di Q3, di Q4, ya, akan mulai apa yang namanya badai PHK. Jadi teman-teman yang berinvestasi di pasar saham harus memperhatikan angka-angka ekonomi ini supaya tidak terjebak, supaya tidak gampang main serok, ya. Selanjutnya teman-teman, defisit APBN kita ini juga menjadi satu masalah kalau menurut saya. Sebab apa? Sebab saya lihat trennya kok semakin lama semakin naik ya. Mungkin nanti pemerintah akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan defisit di bawah 3% ya. Saya melihat misalnya ada utang pemerintah yang belum dibayar, misalnya ke PLN.
itu pada akhir tahun 2025 dari bukunya, kalau saya tidak keliru, itu jumlahnya sangat fantastis, yaitu 110 triliun. Oleh karena itu, defisit APBN tahun 2025 itu di bawah 3%, 2,96%. Sebab kalau pada waktu itu utang ke PLN dibayar, ini utang dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh PLN ya, dan kompensasi ya. Kalau pada waktu itu dibayarkan utangnya kepada PLN, saya yakin angka yang kemarin 2025 2,96% itu saya rasa akan jauh lebih tinggi ya, melewati angka 3%. Tapi pemerintah mungkin mengakalinya, ya saya tidak bayar utang dulu kepada PLN, maka supaya angkanya masih tetap di bawah 3%. Tapi akal-akalan seperti ini saya rasa tidak akan bisa terus berlangsung ya. Ini tidak bisa ditutupi lagi sebab apa? Kalau PLN kesulitan keuangan, ongkosnya adalah ongkos ekonomi yang lebih tinggi ya. Bukan mustahil nanti pemadaman bergilir harus dilakukan oleh PLN karena kekurangan cash ya untuk membayar feedstocknya. Ya, dalam hal ini tentu batu bara ya. Dan batu bara dibayar dalam bentuk dolar setahu saya ya. Sedangkan dolarnya ini terus-terusan mau menembus angka 18.000 dan BI tampaknya terus setiap hari memantau market dan melakukan intervensi yang sangat masif. Ya, ini sudah ditegur loh, bukan ditegur, ini sudah disoroti oleh Fitch Rating ya. Ya, kebijakan BI yaitu mencoba menekan dolar di bawah 18.000 itu bisa menggerus cadangan devisa kita ya. Cadangan devisa kita, saya belum lihat angkanya, tapi terakhir saya lihat angkanya, kalau tidak salah di bulan Mei itu ya, akhir Mei menuju Juni itu di bawah 145 miliar US dollar. Sedangkan pada awal tahun kita tahu angkanya 155 US dollar. Ini penyebabnya menurut saya ada dua. Pertama adalah BI memang melakukan intervensi di pasar falas untuk menjaga agar dolar tidak lari ke atas 18.000, apalagi ke 20.000. Yang kedua adalah adanya capital flight. Asing terus-terusan kabur dari negeri ini, dan itu berarti mereka menukarkan rupiahnya menjadi dolar dan membawa dolar itu ke negerinya ya. Dan kedua, utang juga yang masih harus dibayarkan oleh pemerintah kita tentu kepada Pertamina ya. Di atas bukunya, di dalam bukunya, setahu saya pemerintah masih punya utang sekitar 4,5 miliar US dollar ya. Tentu juga ini sekitar, kalau sekarang kursnya adalah 18.000, itu bisa mencapai 80 triliun ya. Kalau ditotalkan 80 triliun plus 110 triliun dengan PLN punya piutang tagihan ke pemerintah, ini sudah 200 triliun ya. Oleh karena itu saya khawatir pemerintah tidak sanggup mempertahankan defisit APBN di bawah 3%. Karena faktanya seperti itu. Defisit yang terjadi di bulan Mei kemarin, ya Mei itu yang angkanya 180 triliun, naik dari 164 triliun, itu pun menurut saya belum bersih, masih gross ya. Dalam arti mungkin masih ada restitusi pajak yang ditahan. Kalau restitusi pajak itu dibayarkan, angkanya bisa mencapai 210 triliun menurut saya ya. Oleh karena itu kita lihat bagaimana Menteri Keuangan kita ya sibuk mencari utang ya. Karena apa? Karena peminat SBN itu semakin hari semakin sepi ya, semakin tipis ya. Misalnya di bulan Juni kemarin itu yang namanya coverage rasionya itu cuma 1,77. Maksudnya coverage rasio itu bid to cover rasio itu adalah pemerintah misalnya mau mengeluarkan surat utang 36 triliun, yang masuk cuma 55 triliun ya. Berarti investor hanya mau, bukan hanya mau ya, cuma menawarkan 1,77 kali dari permintaan pemerintah. Padahal beberapa tahun lalu itu
peminatnya bisa 4 kali ya dana yang diminta oleh pemerintah. Artinya apa? Sangat mungkin bahwa yield-nya tidak lagi atau kuponnya tidak lagi menarik di mata investor dengan situasi atau kondisi ekonomi yang berada sekarang ini dan defisit APBN yang makin melembung ya. Oleh karena itu semakin sedikit orang yang berminat terhadap SBN. Oleh karena itu juga saya rasa karena peminatnya sepi dan investor menginginkan kupon yang lebih tinggi, mungkin lebih tinggi dari 7%, mungkin juga 8%, Purbaya terpaksa harus merantau sebentaran ke negeri Cina untuk mengeluarkan Panda Bond. Tapi masalahnya investor Cina kayaknya tidak tertarik ya. Walaupun Pak Purbaya mengeluarkan statement ya, seperti misalnya dia bilang bahwa akibat banyaknya ya permintaan terhadap Panda Bond yang ingin dikeluarkan, maka penerbitannya atau issuance-nya ditunda dulu sampai akhir bulan ini. Nah, ini tentu melanggar akal sehat ya. Sebab kalau memang banyak peminatnya, seharusnya lebih cepat lebih baik, mumpung peminat itu belum minta yield yang lebih tinggi ya. Nah, mengenai yield ini kita termasuk negara yang paling tinggi yieldnya di dunia ya. Yield surat utang negara kita itu paling tinggi. Kalau di Amerika 4,45% ya, di Cina itu surat utang negaranya yieldnya di bawah 2%. Cuma 1,75%. Oleh karena itu Purbaya pikir lebih baik saya pergi ke Cina ya kan, karena mereka pasti minta kupon yang rendah ya kan. Kalau ke Amerika ya setidaknya 4,5% ditambah risk premium ya ujung-ujungnya jatuhnya 6,5% atau 7% ya kan, malah dalam dolar pula ya kan. Ternyata tidak sesederhana itu ya yang dibayangkan oleh Purbaya ya. Sebab apa? Kalau memang yield obligasi pemerintah Cina 1,75%, Purbaya harusnya ingat bahwa rating pemerintah Cina itu single A ya, satu notch di bawah US ya, yang double A ya. Nah, kalau kita triple B dengan potensi akan diturunkan menjadi triple B minus karena APBN kita kedodoran, pasti investor di sana meminta yang namanya risk premium di atas 1,75%. Nah, kalau rating kita dianggap 2 notch lebih rendah daripada ratingnya Cina, mungkin kalau per notnya 1%, berarti mereka setidaknya harus ditawarkan kupon 3,75% ya. Nah, ini juga yang harus dipertimbangkan oleh Pak Purbaya, dan itu pun belum ada keluar angka dari investor Cina bahwa mereka minta segitu. Yang keluar dari mulut mereka adalah bahwa mereka minta waktu 1 tahun untuk mereview APBN dan ekonomi kita. Artinya apa? Mereka tidak percaya kepada pemerintah kita. Setidaknya belum percaya ya, karena mereka anggap Indonesia ekonomi is not in a good shape, tidak di dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan itu terbukti dari jatuhnya PMI kita ya, dari level 50, di mana level 50 itu sebetulnya levelnya netral ya. Di atas 50 artinya ekspansi ya. Ekspansi itu artinya pabrik-pabrik itu mendapat pesanan yang membludak sehingga mereka tidak memecat karyawan mereka. Mungkin mereka menambah rekrutmen daripada karyawannya, mungkin juga melakukan capex ya, membeli mesin-mesin baru untuk menambah kapasitas produksinya. Nah, sebaliknya kalau PMI itu jatuh ke bawah 50, apalagi jatuhnya sangat dalam, jauh dari 50, ya, yaitu 46,9, ini tanda-tanda akan terjadi PHK yang sangat dahsyat menurut saya ya. Dan itu mungkin puncak-puncaknya terjadi di kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun ini ya. Maka wajar saja kalau investor Cina mengatakan, no, saya tidak berani beli masuk ini hari, ya Panda Bond yang Anda tawarkan, Mr. Purbaya. Saya harus melihat dulu setahun ke depan bagaimana dengan APBN Anda dan bagaimana dengan kebijakan-kebijakan ekonomi Anda, bagaimana dengan regulasi yang pemerintah Anda keluarkan terhadap
ya pelaku-pelaku bisnis dan seterusnya dan seterusnya. Mereka tidak langsung bilang iya. Kalau mereka langsung bilang iya, misalnya Pak Purbaya kita mau 4%, itu lebih menyenangkan ketimbang mereka bilang kita akan review dulu ya 1 tahun ke depan ya. Nah, ini berarti mereka tidak percaya terhadap ekonomi kita dan pemerintah kita ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya yang harus saya katakan juga adalah yang harus saya ceritakan juga di sini ya. Juga mengenai Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Saya menangkapnya ini saking hopelessnya ya pemerintah mencari uang untuk mendanai defisitnya. Maka segala cara pun dihalalkan. Seperti Anda ketahui bahwa menurut Undang-Undang P2SK pasal 50A, mereka yang membeli Merah Putih Bond, Patriot Bond, bebas dari jeratan hukum, baik hukum pidana maupun perdata. Nah ini sangat memalukan sebetulnya ya. Karena apa? Karena seolah-olah kita menyediakan mesin pencuci uang. Dan Bloomberg langsung memasang headline ya, Prabowo membuka pintu untuk uang kotor. Prabowo opens the door to dirty money. Ya, ini menurut saya kembali lagi menurut saya ya, ini indikasi bahwa apapun caranya, pokoknya pemerintah harus mendapatkan utang untuk menambal defisitnya. Yang saya yakin akan jauh berada di atas 3% ya di akhir tahun ini. Ya. Masalahnya kembali lagi. Pertanyaan yang muncul tentu adalah apakah Patriot Bond dan Merah Putih Bond itu akan diminati oleh investor. Apalagi kalau kuponnya cuma 2%. Seperti Patriot Bond yang lalu itu ya. Yang besarannya kalau nggak salah 50 triliun. Ya. Saya yakin tidak akan ada yang berminat. Karena apa? Yang punya duit bersih pasti akan menaruhnya lebih prefer di deposito bank. Ya, untuk uang triliunan mereka bilang ya saya bisa nawar sama bank untuk memberikan saya bunga minimal 4%. Atau mereka membeli SBN yang sekarang yieldnya ada di atas 7%. Ya, tentu jauh lebih menarik ketimbang membeli Patriot Bond yang kuponnya misalnya kalau ditawarkan 2%. Jauh itu, mereka rugi besar. Dan Danantara bisa untung besar tentunya. Mereka cuma bayar 2%, lantas Danantara beli SBN di atas 7%. Ya nggak ngapa-ngapain tuh dapat spread jauh loh ya. Dapat spread sampai 5% lebih loh ya. Kalau 100 triliun jumlahnya yang masuk, 5% itu berapa? 5 triliun. Bayangin nggak ngapa-ngapain dapat 5 triliun gitu loh ya. Dan kalau ada yang masuk, saya yakin banget ya, duit bersih yang masuk itu pasti mendapat tekanan. Ya, mungkin tekanan politik. Ya. Awas loh kalau lo nggak masuk, segala macam perkara lu yang dulu itu akan gua ungkit. Kan bisa aja dengan ancaman kayak gitu. Ya. Ini kecurigaan saya. Sedangkan duit kotor sendiri, saya rasa juga belum tentu masuk. Kenapa? Orang yang punya duit kotor mungkin akan menganggap, wadaw, ini bisa-bisa jebakan Batman ini. Ya, saya bawa duit saya masuk, ya saya beli Patriot Bond, saya beli Merah Putih Bond. Tahu-tahu pasal 50A dihapus, selesailah duit mereka. Ya, pasal 50A itu pasal yang melindungi investor itu dari jeratan hukum pidana maupun perdata. Jadi saya tidak optimis bahwa 2 bond ini yang akan dikeluarkan oleh Danantara akan mendapatkan sambutan seperak pun juga dari investor. Jangan anggap enteng, Pak Purbaya nggak usah terlalu bergembira dengan bond ini ya. Yang berpikir mungkin bahwa pemerintah bisa menarik duit-duit kotor, ya duit hasil misalnya hasil judol, duit hasil narkoba mungkin, duit hasil korupsi. Saya rasa mereka juga tidak bodoh memilih uang kotor itu. Mereka bisa bilang ini jebakan Batman. Saya masuk pasalnya 50A dihapus, ya mereka bohwat.
Atau kalau pasalnya tidak dihapus, dan antara pun mungkin bisa melakukan moral hazard. Ya, pada saat jatuh tempo, mereka bilang, ya uang Anda uang kotor, bisa aja ini terjadi. Ya kalau saya balikin nanti saya kena pasal-pasal pencucian uang. Itu satu ya. Nah, sedangkan tanggapan asing terhadap Patriot Bond dan Merah Putih Bond ini, tadi saya sudah katakan, Bloomberg menganggap ini mesin pencucian uang. Yang saya khawatirkan adalah sanksi ya dari negara-negara yang tidak suka dengan ulah ini. Ya, bisa-bisa kalau kita memang benar-benar distempel oleh negara-negara besar di sana, ya, bahwa Indonesia adalah tempat mencuci uang, bukan mustahil loh. Ya, financial system kita ini akan dikucilkan dari global financial system. Coba bayangkan kalau kita tidak bisa bertransaksi bank-bank kita dengan bank-bank lain, apa jadinya dengan ekonomi kita? Pasti ambruk. Ya, nah ini semuanya akibat ulah pemerintah, ya, saking desperadonya, saking hopelessnya, sampai mau ya menghalalkan segala cara. Ya, ini akibat dari APBN kita yang defisitnya mungkin di kepalanya Purbaya mungkin ini luar biasa ini. Jadi kita harus mencari cara-cara untuk mendapatkan uang untuk menambal defisit kita. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa Cina ragu-ragu ya masuk ke Pandabon, semua terpulang kepada krisis. Krisis yang kita hadapi sekarang ini dengan larinya modal asing sehingga rupiah tertekan dan BI berusaha mati-matian at any cost membela rupiah, menjaga dolar agar tidak lari ke atas 18.000 ya. Krisis itu namanya krisis kepercayaan ya. Ini sulit sekali memulihkannya. Ya, kalau sudah krisis kepercayaan itu sulit sekali. Karena adanya tidak di ruang kognitif ya, tapi ada di ruang psikologis ya. Di luar ruang yang rasional ya. Nah, ini tidak terlepas ya dari kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Ya, kebijakan ekonominya yang menurut semua orang pun tahu bakar uang besar-besaran ya lewat program-program MBG. Itu masih mau dijatahkan 272 triliun nanti untuk tahun depan dan disahkan oleh DPR ya. Ini uang yang sangat dahsyat, bombastis, fantastis jumlahnya. Sementara kita tahu bahwa pemerintah ini kesulitan mencari dana. Tapi kok malah bukan dimoratoriumkan dulu, dihentikan dulu, dievaluasi dulu ya. Karena sudah terbukti bahwa uang ini jadi bancakan, terbukti bahwa kepala BGN Dadan Hindayana sudah dicomot oleh Kejaksaan Agung karena ya melakukan tadi ya kan uang yang besar itu ya kan dicurigai terjadi korupsi besar-besaran ya. Kok bukannya moratoriumkan dulu untuk memberikan sentimen positif kepada rupiah, ini malah tetap kokoh kekeh untuk tetap menjalankan program yang bakar uang ini dengan jumlah yang sangat luar biasa besarnya. Dan itu dilakukan di tengah ketika kita tidak punya uang. Sampai Purbaya setengah mati nyari ke Cina dan tidak ditanggapi dengan positif ya. SRBI misalnya ya. Ini juga yieldnya sudah mencapai 7,79%. Ya, ini sangat mengerikan loh. Sebab apa? Sebab asing year to date itu kabarnya memang masuk ke SRBI tergiur ya dengan yield yang tinggi. Itu jumlahnya 170 triliun rupiah. Tapi masalahnya mereka melakukan swap. Mereka tidak naked position, tidak telanjang posisinya. Artinya swap apa? Mereka membeli dolar balik. Ya, mereka jual dolarnya untuk membeli SRBI untuk mendapatkan deal 7,79% dalam yang jangka waktu 1 tahun ya. Lantas melakukan perjanjian dengan BI untuk membuyback dolarnya. Ya, mungkin 500 perak di atas harga jualnya. Sehingga ongkos dari swapnya itu 2,5%, tapi masih menghasilkan neto yield
ya sebesar 7,8%, 79 dikurang 2,5% itu masih sekitar 5,3%. Ya. Ini tentu menarik dibandingkan one year treasury note di Amerika ya yang cuma 3,9%, jauh di atas itu gitu. Tapi again masalahnya mereka melakukan swap yang artinya apa? Mereka tidak percaya bahwa rupiah akan menguat. Ya, justru mereka percaya sebaliknya bahwa rupiah akan terus melemah terhadap dolar sehingga terpaksa mereka melakukan apa yang namanya hedging, ya, lindung nilai supaya aman ya. Jangan sampai nanti mereka keluar harga dolar sudah di atas 20.000 ya, buat mereka mengalami apa yang namanya currency risk ya, itu tidak mereka anggap aman ya. Jadi mereka melakukan swap. Intinya begini teman-teman ya, apa yang mau saya paparkan adalah bahwa kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja ya. Ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Pertama adalah masalah pengeluarannya. Bagaimana pengeluaran itu jor-joran dan sudah mendapat teguran dari semua orang ya. Termasuk saya juga udah teriak-teriak hentikan MBG atau rasionalkan MBG ya. Ya, targetkan MBG misalnya di daerah-daerah tertinggal ya. Dan saya yakin paling yang membutuhkan anak-anak sekolah yang membutuhkan makan bergizi gratis, kalau memang bergizinya memang benar bergizi ya, dengan menu yang layak dan bergizi, itu tidak lebih dari 7 sampai 10 juta anak siswa sekolah. Tidak 83 juta seperti yang diberikan selama ini ya, ke semua sekolah itu mau diberikan. Nah, dengan demikian kalau dirasionalkan, saya rasa dana yang dibutuhkan untuk program MBG ini saya yakin tidak lebih dari 20 triliun rupiah. Dan itu bedanya sangat besar sekali dengan 335 triliun, dan walaupun sekarang sudah dipotong menjadi 272 triliun untuk tahun depan, tetap kita masih bakar duit 240 sampai 250 triliun ya. Ini bukan investasi Pak Presiden, ini adalah konsumsi. Kalau investasi itu berupa infrastruktur ya, misalnya bangunan, jembatan, sekolahan, jalanan raya, jalanan desa ya, airport, bandara, pelabuhan, itu investasi dalam bentuk fisik yang disebut tangible ya. Yang intangible, yang tidak terlihat, tentu pendidikan ya, misalnya dana memberikan beasiswa kepada murid-murid yang pandai ya kan, memberikan dana untuk research and development ya, itu yang intangible ya kan, atau jaminan kesehatan kepada warga negara, itu intangible ya, itu baru namanya investasi. Tapi yang namanya makan bergizi gratis belum tentu juga bergizi kalau kita lihat selama ini menunya ya. Anda bisa lihat sendiri ya dari katakanlah video-video atau cuplikan-cuplikan yang beredar di medsos, bagaimana menunya ya, dan itu juga banyak katanya lebih dari 60% itu dibuang ke tong sampah. Bayangkan 60% dari 300 triliun itu masuk ke tong sampah, itu 180 triliun Bapak Presiden ya. Nah, selebihnya adalah yang membuat asing akan tetap kabur menurut saya, bahkan mungkin sampai tahun depan ya, tidak gampang asing masuk lagi. Karena apa? Karena masalahnya adalah masalah institusi ya, masalah suprastruktur ya. Yang terutama dalam masalah institusi itu adalah misalnya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah seperti mendirikan PT DSI ya. Itu menakutkan ya. Walaupun sudah diklarifikasi oleh Doni Oskaria bahwa tahun ini PT DSI ini cuma akan menjadi oversight body, tapi kabarnya tahun 2027 nanti ini PT DSI memang akan mengambil alih peran eksportir batu bara, sawit, dan ferroalloy ya, itu menjadi pembeli dari mereka ya, para eksportir yang tadinya langsung menjual barangnya kepada importir di India sana, di Cina sana, di luar sana, sekarang harus melalui Danantara. Ini persis apa yang dilakukan oleh BPPC pada tahun 90-an di zaman Pak Harto ya, yang akhirnya membunuh petani cengkeh. Banyak sekali petani cengkeh yang mati di Sulawesi Utara sana. Nah, ini tentu akan mengganggu trade flows kita kalau sampai itu jadi PT DSI menjadi ngambil posisi sebagai eksportir
ya untuk tadi komoditas kita kepada importir ya. Dan juga secara operasional risikonya sangat tinggi. Karena apa? Karena pemain sawit, pemain batu bara itu jumlahnya menurut saya lebih dari 600 perusahaan. Coba bagaimana itu melakukan cash flow-nya ya, membayar mereka, lantas menginvoice pembeli, dan ini sangat risky sekali. Dan pembeli pun belum tentu mau deal dengan PT DSI kalau mereka merasa bahwa ini saya tidak bisa percaya delivery-nya, ya bisa aja terjadi. Nah kalau itu terjadi, ekspor komoditas kita shrinking, ya kan, turun, drop jauh, sedangkan komoditas adalah andalan kita. Ini bisa mengganggu balance of payment kita. Dan ujung-ujungnya APBN sudah defisit, balance of payment kita hancur, ya jangan harap bahwa dolar bisa stay di bawah 18.000. Walaupun ini masih berupa ekspektasi. Bisa-bisa lari loh ke 25.000, bahkan lebih tinggi lagi. Karena apa? Negara kita kedodoran. Ya, trade kita akan defisit sangat dalam. Ya, samping APBN kita defisit ya. Dengan demikian, saya rasa asing masih akan tetap keluar dari Indonesia. Karena tadi masalah suprastruktur ya. Kita sudah lihat juga bahwa dua perusahaan besar Jepang ya yang related dengan Toyota berada di dalam industri otomotif itu sudah kabur ya kabarnya, pindah dari Indonesia ke Vietnam ya, negara yang sangat menjanjikan, lebih gampang ngurus segala macam di sana, sedangkan di Indonesia ribet sekali birokrasinya, tidak ada rule of law, korupsi merajalela di mana-mana. Ya, tidak ada kepastian hukum. Ya, bahkan ketika mereka buka tenda pun, buka pabrik pun di satu lokasi, seringkali didatangi preman, minta jatah keamanan dan semacam itu. Ini sangat tidak menarik di mata asing. Jadi saya sama sekali yakin banget bahwa Indonesia akan ditinggalkan oleh asing. Ya, asing lebih prefer investasi di Vietnam, Bangladesh, Filipina, Thailand, Malaysia ketimbang di negara kita. Dan ini adalah problem institusional ya. Yang kedua, regulasi juga gampang sekali berubah ya. Misalnya adalah kemarin yang masih hangat adalah ojol ya. Bagaimana Pak Presiden membuat Perpres untuk memotong commission fee dari 20% ke 8%. Ini membuat perusahaan-perusahaan operator ojol kaing-kaing tentunya. Harga saham GoTo sampai jatuh sekarang ada di 50 perak ya. Padahal bukunya itu masih berdarah-darah ya. 10 tahun membakar uang ya. Tiba-tiba baru saja hijau, net income-nya hijaunya pun masih tipis. Tiba-tiba muncul aturan baru yaitu commission fee harus 8% demi ya para pengemudi ojol. Ternyata tadi keluar beritanya, para pengemudi ojol itu dengan dipotongnya commission fee 20% ke 8%, pendapatannya malah berkurang. Nah ini sangat mengerikan. Ya, artinya apa? Menjadi backfire. Ya, saya nggak tahu di mana kurangnya, tapi jelas tadi ada beritanya bahwa dengan dipotongnya commission fee dari 20% ke 8%, justru yang mau dibela oleh Pak Presiden, yaitu driver ojol, pendapatannya justru berkurang ya. Dan yang kedua juga banyak statement yang tidak friendly terhadap investor asing, yang intinya begini, kalau Anda tidak suka investasi di negeri ini, silahkan cari negara lain. Waduh, ini membuat asing muak, menjadi muak ya dengan statement-statement macam itu. Mereka bisa bilang, emangnya siapa lu sih gitu loh ya. Nah, jadi menurut saya Anda harus was-was ya bahwa asing dengan statement-statement seperti itu, dengan kebijakan-kebijakan yang membunuh bisnis mereka ya, yang seolah-olah ini negara ingin menguasai semuanya dengan adanya PT DSI, saya sangat yakin asing tidak akan masuk ke Indonesia sampai 5 tahun ke depan. Yakin banget. Ya, bahkan yang akan kabur dari negeri ini bukan cuma hot money aja yang membeli saham dan membeli obligasi akan kabur, tapi saya khawatir juga yang buka pabrik di sini
pelan-pelan akan hengkang dari negeri ini. Jadi outlook ke depan menurut saya sangat buruk sekali ya. Akibat apa? Akibat krisis kepercayaan yang kita alami, dan ini terparah dalam pemerintahan ini. Tidak pernah terjadi sebelumnya di dalam pemerintahan yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, kalau kita samarikan lagi teman-teman ya, supaya tidak terlalu panjang lebar ya, kan poin yang ingin saya sampaikan adalah begini ya. Dengan dropnya PMI ya, Purchasing Manager Index dari 50 ke 46,9, itu kejatuhan yang cukup dalam, 3,1 poin. Yang mengindikasikan bahwa sektor tenaga kerja kita, maksud saya sektor manufacturing kita, yang menyerap tenaga kerja di sektor formal, itu mengalami kontraksi yang sangat dalam. Karena 3,1 poin. Kalau turunnya cuma 1 poin, mungkin Anda masih bisa berharap bahwa dia balik lagi ke atas 50. Tapi kalau dari 36,9 untuk naik ke atas 50 lagi, saya rasa perlu waktu yang cukup lama ya. Mungkin bukan bulanan lagi, mungkin juga tahunan. Dan bukti-bukti bahwa ada PHK di mana-mana Anda bisa baca di medsos. Tadi ada satu perusahaan lagi, Permerin kalau nggak salah, di mana Said Iqbal meminta dan antara untuk membail outnya, sama seperti Sritex ya, karena ada PHK sebanyak 2.000 orang ya. Nah, sebelumnya juga 4.000 orang, yaitu industri otomotif Jepang yang pindah ke Vietnam. Nah, sebelumnya juga kemarin ada tersebar isu bahwa 2 pabrik besar di Bekasi siap mem-PHK 55.000 pegawainya karena naiknya harga gas dari $6 per MMBTU menjadi $23 MMBTU, maka mereka tidak sanggup lagi memproduksi ya barang-barangnya. Mau tidak mau ya mereka harus memecat karyawannya, dan kalau itu terjadi yang jumlahnya 55.000 orang, ini adalah PHK yang tidak kecil, ini PHK yang besar. Nah, outlook ke depan saya khawatir PHK akan tetap berguliran karena tidak ada sentimen yang positif yang terkait dengan ekonomi kita. APBN jelas ini kedodoran ya, saking kedodorannya sampai menghalalkan segala cara lewat Patriot Bond, lewat Merah Putih Bond yang dianggap oleh dan memang terang-terangan ya, yang dianggap oleh dan terang-terangan bahwa ini akan menjadi mesin pencuci uang atau money laundry. Yang saya khawatirkan adalah financial system kita bisa diboykot oleh dunia internasional, diboykot oleh global financial system, yang akibatnya kita tidak bisa bertransaksi dengan dunia luar, ya, tidak bisa transfer uang dari bank ke bank, dari bank lokal ke bank asing, ya. Nah, ini catatan yang perlu Anda perhatikan kalau Anda seorang investor di pasar modal kita. Walaupun tadi indeks naik hampir 100 poin, 1,70%. Saya rasa rebound yang terjadi ini juga anomali ya. Karena tadi dengan munculnya berita-berita buruk, indeks masih naik, bahkan naiknya cukup signifikan, 1,70%. Saya kira Anda harus hati-hati ya. Karena outlook ke depan menurut saya sangat-sangat gloomy sekali ya. Dengan jatuhnya PMI kita tadi 3,1 poin dari level 50 ke 46,9. Inflasi pun harus Anda cermati karena sudah naik ya dari 3,0 ke 0,3% ke 3,43% setahu saya. Nah, ini 3 berita buruk tadi yang saya harus sampaikan lagi. Pertama adalah anjloknya PMI, yang kedua trade deficit kita yang sebesar 1,62 miliar US dollar. Ya, walaupun yang baru yang pertama kali loh, setelah 72 bulan berturut-turut kita tidak pernah mengalami itu, sekarang baru terjadi. Ini tentu terkait dengan performance daripada ekonomi kita. Walaupun memang ini disebabkan mungkin harga minyak yang kemarin-kemarin ya akibat perang Iran dan US itu ya, katakan masih importir ya, membuat trade kita menjadi defisit. Walaupun sekarang harga minyak sudah turun lagi ke level 70, ya saya tetap masih khawatir dengan adanya PHK yang akan berguliran akibat suramnya ya kondisi ekonomi kita. Nah, selebihnya inflasi yang saya katakan sudah naik ke 3,34%, tapi saya rasa pangan itu sendiri mengalami inflasi mungkin di atas 7%. Saya belum melihat angkanya.
Nah, jadi pesan saya maksudnya begini, ya berhati-hatilah karena saya analis pasar modal, walaupun indeks kelihatannya rendah ya, masih di bawah 6.000, kalau menurut saya harus main cepat seandainya indeks itu naik hijau, jangan greedy, avoid greed, karena apa? Masih banyak kemungkinan asing kabur dari negeri ini melihat pasar obligasi kita. Ya, sekarang SBN yieldnya sudah di atas 7%, 7,17% yang 10 tahun tenornya, itu pun tertinggi di dunia. Ya, karena kalau dibandingkan Cina, Filipina, Malaysia, ya kan, even US yang 4,5%, kita termasuk yang tertinggi. Artinya apa? Kita harus membayar cost of fund yang tinggi. Karena apa? Karena risikonya juga tinggi. Jadi ingat loh, ya, yield yang tinggi itu karena risikonya dianggap tinggi ya. Nah, kembali lagi teman-teman, again, I tell you again, please be cautious of kalau Anda bermain di pasar modal ya. Belum saatnya Anda all out masuk ya, mencemplungkan semua uang Anda ke dalam saham-saham yang diperdagangkan di pay. Ya, saya rasa itu pesan saya ya. Yang kedua, ada informasi yang ingin saya berikan, yaitu banyak sekali peminat terhadap workshop yang saya laksanakan, yaitu yang sering selama ini saya laksanakan, yaitu company valuation ya. Workshop ini akan saya adakan lagi tanggal 11-12 Juli yang akan datang di Hotel A1 di Jalan Wahid Hasim sekitar Sabang sana, gampang dijangkau. 2 hari full dari jam 8.30 pagi sampai jam 17.00 ya. Begitu juga hari kedua sama jamnya, 2 hari full ya. Dan ini sifatnya sangat praktis. Saya tidak mengajarkan teori-teori, saya mengajarkan Anda bagaimana memvaluasi saham-saham emiten-emiten yang diperdagangkan di bursa efek kita ya. Memvaluasi harga wajarnya. Misalnya harga wajar Telkom sebetulnya berapa sih? Apakah di 3.000 kemahalan atau tidak? Apakah di 2.500 kemurahan atau tidak? Nah, itu yang saya ajarkan dengan metode-metode yang tersedia. Seperti misalnya metode economic value added, dividend discount model, residual income model. Semua saya ajarkan secara praktis. Satu-satu kita belah bukunya, laporan keuangannya emiten-emiten itu. Mau Telkom, mau Astra, mau Indofood, mau Unilever, mau BCA, mau Mandiri, mau BRI, apa saja kita lakukan di tempat ya. Kembali lagi, no teori. Anda harus bawa laptop ya, kita bekerja dengan Excel dan real data ya. Karena permintaannya sangat tinggi, Anda harus secepatnya melakukan pendaftaran. Di bawah podcast ini ya, ada deskripsinya di bawah ya. Kontak kepada kontak personnya, ada nomor HP-nya yang tersedia di sana ya. Itu yang saya bisa tawarkan ini hari teman-teman. Kembali lagi ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman menonton video saya ini, dan kembali lagi, ciao, salam metal.